Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Telkom University, eh, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Prodi S1 Administrasi Bisnis, akan menjelaskan mengenai design thinking, yaitu problem kopi caramel macchiato. Oke, next slide. Ya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada saya sendiri, Gina Nur Latifah, dan ditemani oleh dua rekan saya, ada Arbi Arif dan Ahmadi Usema. Baik, yang pertama mengenai design thinking, tentunya ada understand past. Apa itu understand past? Yaitu bertujuan untuk menciptakan pembelajaran dasar dengan memanfaatkan pemahaman penciptaan sebagai batu loncatan saat mengatasi tantangan desain. Nah, di dalam understand past ini dapat dicari menggunakan beberapa metode problem, namun yang akan kami bahas adalah metode problem statement. Baik, next slide. Apa itu metode problem statement? Yaitu adalah pernyataan masalah yang menjelaskan secara detail tentang permasalahan calon konsumer dengan tujuan untuk menemukan sistem atau solusi mana yang bekerja lebih efisien. Next. Nah, ini dia adalah template dari kelompok kami yang telah kami buat dan akan kami jelaskan mengenai bagaimana pembuatan template tersebut. Baik, next. Sebelum kita masuk pada pembuatan templatenya, kita harus menyiapkan dulu beberapa pertanyaan, yaitu 5W tambah 1H. Yang itu untuk problem statement kami dengan problem statementnya copy, kami menjelaskan ada pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apa produknya, kemudian mengapa memilih produk tersebut, dan siapa target marketnya, kapan waktunya, di mana marketnya atau pasarnya, dan bagaimana menjualnya yang kami berikan kepada para konsumen. Next. Nah, dari gambar tugas yang sebelumnya, kami telah menjelaskan mengenai pertanyaan kami dan jawaban dari calon peserta yang berkaitan dengan pernyataan 5W tambah 1H untuk mengetahui masalah apa yang sedang terjadi pada persona dan mengetahui mengenai need and desire dari setiap personanya. Dari problemnya kami simpulkan yaitu customer menginginkan produk kopi yang memiliki rasa khas, unik, dan memiliki inovasi kekinian. Dan bagaimana kita tahu untuk bisa mengatasi problem tersebut, yaitu kita memberikan solusi untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari persona. Antara lain, kami menawarkan kopi susu gula aren, kemudian ada kopi susu original, ada kopi caramel macchiato, yang masing-masing memiliki rasa yang khas dan inovasi yang menarik yang sesuai dengan target market. Next. Baik. Yang kedua, ada langkah yang kedua yaitu adalah observe past. Setelah understand past, kita masuk kepada observe past. Observe past itu adalah tahap observasi atau mengamati yang merupakan tahap untuk memprediksi dan menjelaskan. Nah, pada tahap mengamati ini kita menguji kebenaran prediksi dari customer. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan percobaan untuk mengefektifkan waktu yang tersedia. Next. Dari observasi ini, kita menggunakan metode salah satunya adalah metode customer persona. Nah, apa sih itu customer persona? Yaitu karakter atau penggambaran yang digunakan untuk menyegmentasikan audiens dan pembeli untuk menyempurnakan pesan pemasaran sehingga lebih efektif ditargetkan untuk kebutuhan khusus kelompok ataupun individu. Fungsi dari metode customer persona tersendiri ini adalah untuk membantu membangun kembali pemasaran secara efektif, kemudian membantu menyimulasikan kebutuhan target pasar, dan membantu bisnis agar dapat memahami dan empati dengan kebutuhan konsumen mereka. Yang pertama, yang menjadi target untuk menyelesaikan customer persona dari bisnis kami yang akan kami buat, kami targetnya itu ada dari persona Abdurrahman yang berumur 23 tahun dengan hobi riding dan pekerjaan mahasiswa. Nah, dapat disimpulkan bahwa Abdurrahman ini memiliki kebutuhan untuk dia itu memang tertarik dengan kopi dan memang merupakan pecinta kopi yang memang sering membeli kopi ketika sedang ngumpul-ngumpul ataupun lainnya.
Nah, sedangkan memang menjadi trennya ketika seorang minum minum kopi dan berkumpul-kumpul dengan rekan-rekannya. Nah, cuman di sini terdapat gains dari customer kami, yaitu possibilities-nya adalah sebaiknya bisa menyeimbangkan takaran susu dari kopi serta gula arennya, sehingga ketika rasa tersebut Buset. dapat seimbang dengan sempurna. Kemudian benefitnya yaitu harga terjangkau, bisa dinikmati di mana saja dan kapan saja. Nah, menurut Abdurrahman sendiri, terdapat problem atau masalahnya, yaitu banyak kopi yang masih sama dan tidak memiliki keunikan rasa. Dan menurut Abdurrahman sendiri, challenge-nya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan dan menambah customer di tengah banyaknya kompetitor kopi shop. Seperti itu. Next. Yang kedua, yang menjadi target customer persona kami yaitu ada dari Dwi Haira Ramdhani yang berumur 21 tahun dengan hobi mengedit pekerjaan sebagai guru TK dan mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa memang Dwi ini memiliki kebutuhan yaitu memang dia sering nongkrong di kafe bersama teman-temannya dan memang dia sangat suka dengan rasa susu kopi original. Tetapi terdapat problem dan gains dari permasalahan Dwi ini yaitu jika untuk possibilities-nya, jika suatu kopi punya kemasan yang unik dan menarik, kayak Instagramable, dan akan banyak yang tertarik. Kemudian menurut Dwi sendiri, terdapat benefit dari kopi yang kita tawarkan, harga terjangkau bisa dinikmati di mana saja dan kapan saja. Dan kemudian ada problemnya apabila kami menjalankan bisnis kopi, menurut Dwi sendiri, semua kopi itu sama, maka tidak ada yang menarik sangat dengan sangat. Kemudian challenge-nya bagi kami yaitu mempertahankan dan menambah customer di tengah banyaknya kompetitor kopi shop dan membuat inovasi baru. Baik, next. Customer yang ketiga yang menjadi target kami yaitu dari Arum Puspita Dewi dengan umur 22 tahun, yaitu hobinya hangout dan pekerjaan dia sebagai mahasiswa ULPI. Nah, memang dia sendiri needs-nya adalah dia memang tertarik dengan kopi yang karena dimulai dari lingkungan kampusnya dan juga teman-temannya yang memang gemar minum kopi. Tentu saja Arum sendiri akan gemar minum kopi. Nah, namun di sini terdapat gains sebagai dari kesimpulan apa yang disampaikan oleh Arum kepada kami bahwa possibilities-nya adalah sebaiknya bisa membuat ciri khas dari segi rasa, sehingga ada pembeda antara macchiato ini dengan macchiato yang lain. Kemudian benefits-nya adalah harganya terjangkau, bisa dinikmati di mana saja dan kapan saja. Namun problemnya menurut Arum adalah perpaduan rasa kopi dan macchiato-nya yang kurang pas. Dan challenge-nya adalah mempertahankan dan menambah customer di tengah banyaknya kompetitor kopi shop. Next. Selanjutnya setelah customer persona, metode yang digunakan adalah customer journey. Apa itu customer journey? Yaitu proses di mana kita sebagai produsen ingin lebih mengetahui calon konsumen kita mengenai bagaimana pengalaman mereka tentang produk yang telah mereka coba sebelumnya. Oke? Di sini ada fungsi customer journey, yaitu yang pertama membangun pemahaman bersama tentang pengalaman pelanggan dengan perusahaan atau produk atau pelayanan. Kemudian meraih pemahaman dari sentuhan pelanggan dan menutup permasalahan dengan pelanggan dan membangun pengalaman yang unik. Di sini ada templates dari tugas customer journey kami. Bisa dapat rekan-rekan lihat. Baik, next. Pertama, untuk customer journey kami mentargetkan saudari Arum, yaitu berumur 22 tahun dan memiliki hobi hangout dan sebagai mahasiswa di ULBI. Nah, skenario-nya dia ini lebih melakukan inovasi yang menarik dan terkini dengan tetap mengedepankan keautentikan rasa kopi. Menurut Arum, terdapat tiga problem dari kopi kita, yaitu memiliki rasa kopi yang khas, perpaduan yang seimbang, dan inovasi yang menarik. Kemudian typical journey-nya yaitu dia ini sebagai seorang mahasiswa pencinta kopi yang mencari kopi yang punya keunikan tersendiri dan kopi yang nikmat akan direkomendasikan pada rekan-rekan lainnya. Kemudian aksi dari Arum sendiri adalah menemukan referensi kopi yang unik dan nikmat, kemudian tertarik pada varian macchiato kopi dan membeli dan menikmati rasa kopi yang otentik.
Untuk thinkingnya sendiri tidak salah memilih jenis kopi, kopinya nikmat dan punya rasa yang unik dan kemasan yang praktis, merasa puas karena harga kopi yang murah. Dan untuk emosinya sendiri, dari samping ke selanjutnya semakin senang. Baik, Baik di untuk sini. selanjutnya akan Ya, dijelaskan oleh Saudara Arbi. Silakan. ya. Baik di sini saya akan menjelaskan define point of view. Jadi define point of view itu fase setelah proses understand dan juga observe. Jadi define point of view itu merupakan proses mensintesis dan menganalisa informasi yang didapat dari fase understand yang nantinya informasi tersebut dibentuk menjadi suatu masalah yang akan diidentifikasi. Lalu di sini ada tujuan dari define stage. Yang pertama itu untuk mengembangkan pemahaman mengenai user, desain, dan pemahaman masalah. Yang kedua, menghasilkan pernyataan masalah yang bisa ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga, membuat suatu ide, fitur, fungsi untuk mensolusikan suatu masalah. Lalu selanjutnya ada point of view dari tahap define stage itu sendiri, yaitu point of view dari define stage itu didapatkan dari wawasan tentang user dan kebutuhan yang didapatkan. Point of view menjelaskan cakupan yang lebih luas lagi untuk merumuskan suatu solusi bagi user. Lalu dari define stage itu ada konteks mapping. Jadi konteks mapping itu adalah teknik yang digunakan untuk membuat peta visualisasi sebuah workflow produk bisnis yang akan dibuat dan berikut merupakan template penugasan dari uh, tugas konteks mapping. Dari konteks mapping itu sendiri ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama ada environment. Di environment itu yang kita perhatikan ada kemasan kopi daur ulang, yang kedua daur ulang ampas kopi, yang ketiga kemasan ramah lingkungan, dan yang keempat mengikuti tren. Lalu ada dari ekonomi and efficiency. Yang pertama penjualan secara online, yang kedua supplier biji kopi berkualitas, dan yang ketiga harga terjangkau. Lalu dari politics and system, yang pertama di era industri modern, yang kedua pengembangan bisnis UMKM, dan yang ketiga tentang legalitinya. Lalu dari competitors, yang pertama dari kompetitor itu ada coffee shop di area kampus, yang kedua pasar kedai kopi modern, dan yang ketiga UMKM kedai, kedai kopi lain. Lalu selanjutnya dari segi needs and desires itu menargetkan kepada pecinta kopi, penikmat minuman, lalu yang terakhir ada kopi macchiato dengan rasa yang unik. Lalu di uncertainties, kita eh, memperhatikan adanya kompetitor, place atau tempat, peralatan, dan juga bahan baku. Lalu dari segi demografi dan etnologi, ada tempat, tren yang sedang hits gitu ya atau sedang viral, dari gender dan juga usia atau age. Lalu selanjutnya setelah tahap define stage ada tahap ideate. Jadi ideate adalah langkah ketiga dalam proses design thinking. Langkah ini dilakukan setelah mendefinisikan di mana kita sebagai eh, pembuat ide atau problem telah mengidentifikasi tantangan yang ingin kita selesaikan sebagai pernyataan masalah yang jelas. Tujuan dari ideate adalah untuk mengeksplorasi ruang solusi yang luas, baik ide dalam jumlah besar maupun ide yang beragam. Dari gudang ide yang luas ini, kita dapat membuat prototipe untuk diuji dengan user. Lalu, ideate juga dimanfaatkan untuk yang pertama, memanfaatkan perspektif kolektif dan kekuatan tim Anda. Yang kedua, melangkah melampaui solusi yang sudah jelas dan mendorong inovasi. Yang ketiga, menemukan area eksplorasi yang tidak terduga. Lalu yang terakhir, membuat banyak ide dalam jumlah dan juga variasi-variasi dalam pilihan-pilihan inovasi yang telah kita buat. Dari IDEAT ini ada metode 635. Nah, metode 635 ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari brainstorming dan disebut juga brainwriting, mencari ide atau kritik yang dapat digunakan untuk mengembangkan solusi inovatif. Berikut merupakan template penugasan dari 635 metode. Lalu di sini ada dari 635 metode ini kita menghimpun ide-ide dari masing-masing individu di kelompok kita. Yang pertama ada dari Arabi Arif, ide pertama yaitu caramel macchiato, ide kedua espresso macchiato, dan ide ketiga iced tea macchiato. Lalu ide kedua dari individu kedua ada Gina, ide pertamanya adalah latte macchiato, ide keduanya green tea macchiato, dan ide ketiganya mocha macchiato. Lalu dari individu terakhir Ahmadi Usaimahu, ide pertamanya ada vanilla macchiato, yang kedua black tea macchiato, ide ketiganya ada cocoa macchiato.
Setelah menghimpun ide-ide dari setiap individu, ada tahap consolidation atau konsolidasi dari tiap-tiap individu. Yang pertama dari Arbi Arif, saya sendiri, yaitu caramel macchiato. Eh, di sini mengemukakan tentang alasan-alasannya. Yang pertama, menjadikan caramel macchiato dengan rasa yang enak. Dan dua, menggunakan biji kopi yang berkualitas. Yang ketiga, menyajikan kemasan atau kopi yang telah dikemas dengan kemasan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan harga yang terjangkau. Lalu dari Gina Nur Latifah, ada latte macchiato. Yang pertama dibuat dengan biji kopi pilihan dan berkualitas. Yang kedua disajikan dengan latte art yang menarik. Yang ketiga perpaduan susu dan kopi yang creamy. Dan yang terakhir harga yang terjangkau. Lalu yang terakhir ada dari Ahmadi Usemahu. Beliau memilih ide vanilla macchiato. Yang pertama itu dibuat dengan biji kopi berkualitas. Yang kedua kopi macchiato dipadukan dengan sirup vanila. Yang ketiga perpaduan susu dan kopi yang creamy. Dan yang terakhir disajikan juga dalam kemasan botol dan harga terjangkau. Lalu setelah proses consolidation, selanjutnya dilanjutkan kepada proses cluster dan juga evaluate. Dari cluster sendiri memilih kopi macchiato, menjelaskan tentang kopi macchiato itu sendiri, yaitu terdiri dari berbagai varian diantaranya caramel macchiato, latte macchiato, dan vanilla macchiato. Kopi macchiato yang akan disajikan dengan paduan berbagai varian yang akan meningkatkan selera konsumen dan enak untuk dinikmati karena menggunakan bahan pilihan yang membuat rasanya khas. Lalu dari Evaluate, setelah mengkaji dan menentukan produk yang akan disepakati adalah caramel macchiato dengan paduan kopi dan susu yang creamy ditambah dengan sirup karamel di atasnya karena menurut pada langkah sebelumnya, konsumer memiliki keinginan kopi yang punya rasa yang enak dan khas tetapi kekinian. Lalu proses selanjutnya ada 2x2 matriks. Jadi 2x2 matriks ini adalah teknik pendukung keputusan di mana opsi-opsi plot pada matriks 2 by 2 dikenal juga sebagai 4 pemblokir atau kuadran ajaib. Berikut merupakan template tugas dari 2x2 matriks. Dari 2x2 matriks ini ada juga penjelasan mengenai define access. Yang pertama itu ada sumbu X. Sumbu X itu kita memilih to make, yang artinya semakin kanan sumbu X, maka produk yang dibuat semakin mudah dibuat. Sebaliknya semakin kiri arah sumbu X, maka produk yang dibuat semakin sulit dibuat. Kalau untuk sumbu Y, ya, sumbu Y yaitu innovation, yang artinya semakin ke atas garis Y, maka produk yang dibuat memiliki tingkat inovasi lebih tinggi. Sebaliknya, semakin ke bawah sumbu Y, maka produk semakin lumrah dan tidak inovatif atau pasaran. Berikut merupakan gambaran dari 2x2 matriks yang dibuat. Bisa dilihat di sini ada 4 produk yang ditampilkan. Ada green tea macchiato, caramel macchiato, latte macchiato, dan vanilla macchiato. eh dari green tea macchiato ini ada di posisi difficult to make tapi much inovatif untuk green tea macchiato. Dari eh, caramel macchiato dan juga cocoa macchiato, sorry ini nggak kesebut. Ini ada di posisi easy to make dan juga much inovatif. Lalu di bawahnya ada latte macchiato difficult to make dan less inovatif. Lalu ada vanilla macchiato di less inovatif dan easy to make. Lalu setelah melakukan tahap 2x2 matriks tadi, setelah mendefinisikan sumbu-sumbu, di sini ada proses findings, yaitu mencari apa produk yang cocok untuk didefinisikan, begitu kira-kira. Yaitu caramel macchiato dan coca macchiato merupakan jenis minuman kopi yang inovatif dan dengan tingkat pembuatan lebih mudah dibandingkan varian kopi lain. Sedangkan latte macchiato merupakan jenis minuman kopi yang lebih umum, tetapi dalam pembuatannya lebih sulit dibanding varian kopi lain karena adanya proses pembuatan latte art. Berbeda dengan vanilla macchiato yang sangat umum dan lebih mudah dibuat, yaitu dari campuran sirup vanila yang lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan variasi lain. Adapun green tea macchiato merupakan minuman yang variasi inovatif, namun tergolong sulit dibuat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa caramel macchiato unggul pertama dan cocoa macchiato unggul kedua yang memiliki profit paling tinggi karena prosesnya di kanan atas, yang berarti minuman ini inovatif dan juga mudah dibuatnya dalam proses pembuatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Unmute.
Permisi, Ahmadi bisa tolong di-unmute? Nggak ada suaranya. Sorry, maaf. Baiklah, dot voting. Dot voting adalah sebuah metode di mana para anggota design thinking telah melakukan brainstorming pada ide mereka dari 635 metode dan 2x2 metode. Lalu dari hasil brainstorming ide tersebut, selanjutnya para anggota dari design thinking memikirkan mana ide yang terbaik dengan cara pemungutan suara atau voting. Dari ide yang mendapatkan suara atau voting terbanyak, maka akan diakui bahwa ide tersebut yang terbaik. Selanjutnya adalah gambaran dari template tersebut. Selanjutnya adalah design principle atau kriteria dari ide produk tersebut. Satu, kesesuaian terbaik untuk tujuan jangka panjang. Dua, akan menyenangkan pelanggan. Tiga, mendukung visi. Empat, peluang terbesar untuk keunggulan kompetitif. Lima, kepatuhan terhadap tenggat waktu. Enam, dampak terbesar pada kepuasan pelanggan atau pengguna. Tujuh, keberlanjutan produk yang baik. 8 berharga, 9 unik, 10 keunggulan varian. Berikut adalah hasil voting tersebut. Caramel macchiato mendapatkan 5 suara, cocoa macchiato mendapatkan 2 suara, latte macchiato mendapatkan 4 suara, green tea macchiato mendapatkan 2 suara, vanilla macchiato juga mendapatkan 2 suara, dan terakhir espresso macchiato mendapatkan 1 suara. Cluster and evaluate. Seperti yang telah dilakukan voting bahwa urutan yang dipilih oleh tim memiliki voting rating antara lain. Satu, caramel macchiato 5 suara. Dua, latte macchiato 4 suara. Tiga, green tea macchiato, cocoa macchiato, vanilla macchiato yang memiliki sama suara yaitu 2 suara, espresso macchiato yang mendapatkan 1 suara. Ini berarti caramel macchiato dipilih sebagai produk yang terpilih untuk dibuat berdasar jumlah voting terbanyak yaitu 5 suara. Next step. Selanjutnya kami akan memilih kopi karamel macchiato untuk kami gunakan sebagai produk andalan kami dan kemudian akan kami jual produk tersebut untuk dengan menggunakan bahan berkualitas, harga terjangkau, dan rasa yang enak. Prototype phase. Phase merupakan tahap pembuatan pewarupa produk sebelum menjadikannya menjadi produk jadi seutuhnya. Prototype stage merupakan pembuatan pewarupa produk sebelum menjadikannya menjadi produk jadi seutuhnya dari tujuan produk ditunjukkan kepada siapa. Apa kelebihan dan kekurangan produk ini, biaya yang diperlukan dalam pembuatan hingga mempelajari hasil akhir dari produk tersebut beserta langkah selanjutnya. MVP, Minimum Viable Product. Minimum Viable Product adalah sebuah istilah untuk standar minimum dari kelayakan produk atau inovasi. Dengan kata lain, MVP adalah sebuah produk yang hanya memiliki fitur-fitur penting utama yang memenuhi kebutuhan dasar dari target pasar yang dituju, namun tetap memiliki nilai guna yang tinggi. Berikut adalah gambaran dari MVP tersebut. Dan di kanannya adalah komponen dari MVP tersebut. Initial situation, yaitu persona, top 3 problem and challenge, customer journey and use case. Plan, yaitu vision and roadmap, top 3 features, build, cost and schedule. Result, measure, learns, dan yang terakhir conclusion atau next steps. Persona, initial situation, persona, pecinta kopi, penikmat minuman, kalangan remaja, mahasiswa atau pekerja kantoran, mulai dari umur 18 sampai 40 tahunan. Top 3 problem and challenge. Satu, kopi memiliki ciri khas. Dua, menginginkan inovasi yang berbeda. Tiga, harga yang terjangkau. Customer journey and cases. Customer journey, masyarakat yang menginginkan dengan inovasi berbeda, namun tetap menarik dilihat dan nikmat saat dikonsumsi dengan cita rasa yang khas dan harga terjangkau bagi semua kalangan. Dua, use cases. Kopi dengan inovasi dan menghasilkan pengalaman yang berbeda dan punya ciri khas bagi penikmatnya. Dalam kasus ini kami sepakat mengambil caramel macchiato. Plan, vision and roadmap. Satu, what is the product vision?
Kami menjual produk kopi macchiato dengan cita rasa yang nikmat dan harga terjangkau agar dapat dinikmati oleh semua kalangan. 2. What does the roadmap look like? Milestones 1. Membuat produk kopi macchiato dengan bahan kopi yang berkualitas. Milestones 2. Menyediakan kemasan yang praktis dapat dibawa kemanapun dan juga ramah lingkungan. Milestones 3. Memasarkan produk baik online atau offline pada pelanggan. Top 3 features. What are the features tested in this MPV? 1. Caramel art. 2. Kemasan minuman kopi yang portable, menarik dan ramah lingkungan. 3. Custom your blend coffee. Berikut adalah gambaran dari build kami. Selanjutnya, cost and schedule. Pembuatan kopi karamel macchiato adalah memilih biji kopi sesuai pesanan konsumen, lalu biji kopi dibuat sampai jadi espresso, kemudian tambahkan sirup karamel pada dinding gelas, setelah itu memasukkan espresso dan 100 ml fresh milk. Sentuhan terakhir adalah membuat karamel art di atas foam susu. Pembuatan kopi karamel macchiato menghabiskan waktu 5-10 menit. Result. Pertama, measure. How can we measure the result of valida out assumption? Setelah melakukan testimoni dengan customer mengenai kopi karamel macchiato, kami mendapat feedback bahwa kopi yang ditawarkan memiliki cita rasa yang enak, kemasan yang praktis, dan ramah lingkungan serta ekstra biji kopi yang nikmat dari kopi tersebut. Learns. What do you want to learn in the next step? Kami ingin mempelajari lebih lanjut mengenai fungsi dan kegunaan produk yang dimiliki. Apakah produk yang ditawarkan kepada masyarakat ini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka serta feedback yang diperoleh baik. Conclusion or next step. Kesimpulan dari fitur dan kegunaan produk kami adalah kami menyajikan fitur dari produk kopi dengan menyesuaikan need and desire dari calon konsumen bukan hanya dari segi rasa saja, melainkan juga mencangkup aspek fitur kemasan yang praktis dan ramah lingkungan. Dan kami juga menambah value tambahan caramel art sebagai pemanis yang menarik bagi kopi caramel macchiato ini. Next steps. Kami akan mencoba untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang sudah dengan menambah value dari produk kami buat. Sehingga kami dapat menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Namun proses design thinking akan terus diupdate dengan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Test phase. Test phase merupakan sebuah phase di mana setelah selesai membuat sebuah prototipe produk yang akan kita uji coba kepada calon pelanggan dan mengetahui apa yang mereka tanggapi tentang kelayakan produk ini dapat dijual dan telah lulus uji standar untuk bisa dinikmati yang lain dan dapat dijual. Feedback Capture Grade. Feedback Capture Grade adalah sebuah kerangka tangkapan timbal balik dari calon pelanggan mengenai produk untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan tentang produk tersebut dari kelayakan sampai kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Berikut adalah gambarannya. Oke. Berikut ini adalah user profile, I like, I wish, question, ideas dari calon konsumen yang kami tanyakan. Pertama dari Afifa Salsabila. Dari I like, saya suka kopi karamel macchiato perpaduannya pas, packingnya praktis, kopinya strong. I wish-nya akan lebih baik jika kemasannya ditambahi sesuatu art ataupun apapun yang menarik dan lucu. Question-nya, apakah bisa dibeli di tempat? Ideas-nya, opsi pemilihan biji kopi sesuai request akan menjadi nilai tambah. Hari Iskandar, I like. Rasa kopinya strong, cupnya praktis. I wish-nya agak dikurangi gulanya, karena di lidah saya kemanisan. Question-nya, bagaimana proses pengirimannya ketika online? Ideas-nya,
Untuk menambah rasa manis yang khas lebih baik menggunakan karamel sebagai pengganti manisnya gula sekaligus sebagai garnish. Yanisa Putri. I like rasa kopinya terasa sekali packingnya simple, krimnya lembut. I wish akan lebih baik kemasannya jangan menggunakan warna putih karena mudah kotor. Questionnya, apakah proses pembuatannya sulit? Ideasnya, kemasannya dapat ditambahkan pegangan dan diberi warna atau art yang menarik dan lucu. Nazwa. I like rasa kopinya strong, kemasannya praktis dan ergonomis. I wish agar kemasannya lebih lucu, bisa ditambahkan art atau quotes yang terkini. Questionnya, berapa lama produk dapat disimpan? Dan ideasnya, membuat produk dengan berbagai ukuran gelas. Abdurrahman, I like-nya kemasan yang digunakan praktis, rasio gula dan kopi cukup. I wish-nya enaknya sih ada opsi menggunakan sedotan dan tidaknya. Questionnya, apakah proses pembuatan produknya steril? Dan ideasnya, opsi pemilihan biji kopi sesuai request. Arman, I like-nya, rasanya pas, kemasannya ergonomis, rasanya khas tersendiri. I wish-nya, kalau bisa seimbangkan rasa karamel dan kopinya agar enak. Questionnya, apakah proses pengiriman butuh waktu yang lama? Sistem PO atau ready? Dan ideasnya, menambah varian kopi lain. Reflect phase. Refleksi paling baik dipicu dengan mempertanyakan apakah gagasan dan hasil tes sesuai dengan klaim keberadaan dapat diterima secara sosial dan hemat sumber daya. Dengan metode gesit seperti Scrum, phase reflex berakhir proses dalam ekstrospeksi. Proses dan iterasi terakhir ditinjau dan diskusi berlanjut apa yang berjalan dengan baik dan apa yang harus diperbaiki. Lean Canvas. Lean Canvas merupakan template rencana bisnis yang dapat membantu memecah ide supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Metode Lean Canvas dikembangkan Asmauria yang diadaptasi dari bisnis model Canvas. Berikut adalah gambaran template dari Lean Canvas kami. Berikut ini adalah komponen dari link canvas tersebut, yaitu satu customer segment, dua early adapter, tiga unfair advantage, empat channels, lima unique value proposition, enam high level concept, tujuh solution, delapan key figures, sembilan problems, 10 existing alternatives, 11 cost structure, 12 revenue streams. Title, Caramel Macchiato, Problem. Customer needs. Rasa kopi yang khas dan unik, perpaduan yang balance, punya inovasi baru yang gak monoton, kekinian dan menarik. Ide yang dibentuk pertama adalah minuman kopi. Di tahap awal kami membuat 10 konsep dan kemudian dipilih 3. Kemudian selanjutnya dipilih satu konsep utama yang kami pilih yaitu caramel macchiato dari fase understand hingga fase tes yang kemarin telah dilakukan kami tidak ada perubahan pada problem yang kami pilih, yaitu tetap dengan problem kopi caramel macchiato. Customer segments, target market, pegawai remaja mahasiswa, rentang umur, usia 18 sampai 40 tahun, wilayah perkotaan umumnya, perkotaan sekolah dan area kampus. Unique value, layanan. Pemesanan dapat dilakukan secara
online dan offline. Keunggulan, rasio kopi dan susunya balance, kemasannya rapi, praktis dan ergonomis, ada pilihan opsi biji kopi. Early adapter, medium risk. Secara keseluruhan sudah baik, hanya perlu diimprove dari segi rasa dan tampilan kemasan. Solution. Untuk memenuhi needs dari problem kami, sepakat memberikan solusi dengan menyediakan karamel macchiato yang sesuai dengan keinginan calon persona, yaitu punya rasa yang khas, perpaduan yang balance, punya inovasi baru yang nggak monoton, kekinian, dan menarik dari tampilan dan kemasannya. Oleh karenanya kami berencana menawarkan kopi macchiato dengan konsep cloud drink yang menarik dan art di atasnya. Existing alternatives. Kopi susu original. 2. Kopi susu gula aren key figures. Supplier biji kopi, kemasan, keunikan dan khas produk. Unfair advantage. 1. Persaingan kompetitor. 2. Harus selalu update inovasi. 3. Tim kita yang masih mahasiswa. Channels. Online dan offline. Pre-order. High level concept. Ada pilihan opsi biji kopi sesuai request konsumen. Cost structure. Biaya biaya operasional per kemasan 10.000 Rp10.300 per kemasan. Biaya bahan kopi 4.200 per takaran. Biaya gula Rp500 per takaran. Biaya karamel 1.100 per takaran. Biaya susu 3.000 per takaran. Biaya bahan kemasan 1.500 per kemasan. Biaya variabel, biaya listrik 100.000 per minggu. Biaya tetap sewa tempat 10.000 per hari. HPP 10.300 per kemasan. Harga 15.000 per kemasan. Keuntungan 4.700 per kemasan. Revenue streams, penjualan online dan offline. Ya, segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.